Tahun 2020 banyak orang yang mengatakan sebagai era disrupsi, di mana banyak hal-hal baru bermunculan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Era disrupsi ini adalah sebuah era yang terjadinya inovasi besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara yang baru. Akibatnya, mereka yang masih menggunakan sistem lama akan kalah bersaing dengan mereka yang menggunakan sistem yang baru. Contoh era disrupsi ini adalah media cetak kini sekarang telah menjadi media online atau situs berita. Taksi konvensional kini sekarang menjadi taksi online. Mall, pasar kini sekarang menjadi marketplace atau toko-toko online. Keberadaan ojek online membuat alat transportasi lebih mudah diakses oleh konsumen. Tidak hanya itu, ojek online juga lebih murah dan lebih menghemat waktu. Maka tidak heran jika alat transportasi konvensional akhirnya kalah bersaing dengan ojek online. Era disrupsi ini juga memiliki dampak, salah satunya yang terjadi dalam dunia kerja. Era teknologi yang berkembang pesat dapat mengubah peran manusia yang bekerja menjadi digital yang bekerja. Banyak pabrik dan perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya, salah satunya yang dilakukan oleh pihak Indosat. Menurut media Indonesia, PT Indosat Tbk mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada 677 karyawannya. Perusahaan menyebut PHK tersebut merupakan langkah dari upaya transformasi perusahaan untuk dapat bertahan di era disrupsi. Beberapa strategi ini dapat kita lakukan pada era disrupsi ini. Pertama, mencari tahu perubahan tren. Dengan mencari tahu perubahan tren, kita akan mengetahui apa saja perubahan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Misalnya tren teknologi, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan alam. Dengan mencari tahu segala perubahan tren, maka akan meminimalisir terjadinya dampak disrupsi bagi kita dan bisnis kita. Yang kedua, inovasi, di mana kita dapat membuat terobosan-terobosan baru atau penyesuaian-penyesuaian pada bisnis yang lama agar lebih sesuai dengan era di mana masa disrupsi terjadi. Yang ketiga, kolaborasi. Orang sulit menjalankan bisnisnya sendiri karena persaingan sudah sangat banyak dan semakin berat. Oleh karena itu, dengan kolaborasi akan membuat suatu bisnis menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat mengembangkan bisnisnya dengan baik. Yang keempat, ubah pola pikir. Pada era disrupsi diperlukan adanya perubahan dalam pola pikir dan kesadaran dari sumber daya manusia dalam suatu organisasi agar dapat bekerja sama dan melakukan perubahan dan dapat melewati kegagalan pada era disrupsi. Apa yang harus dilakukan anak muda agar bisa bertahan dan produktif bahkan unggul di era disrupsi? Pertama, positive belief. Strategi pertama adalah positive belief. Makna dari strategi ini adalah bagaimana kita mampu dan mau untuk memilih sebuah keyakinan positif atau meyakini segala sesuatu atau kejadian memiliki sebuah pembelajaran yang positif. Yang kedua adalah positive mental set, di mana bagaimana Anda mau dan mampu merespon segala sesuatu dengan reaksi yang positif dan berfokus kepada solusi bukan kepada masalah. Yang ketiga, positive mindset, di mana kita dianjurkan untuk memilih cara berpikir yang positif dalam melihat dan membuat sebuah asumsi. Secara awam, strategi ini disebut berprasangka baik atau positive thinking. Positive thinking atau positive mindset sangat berpengaruh terhadap perilaku dan tindak tanduk manusia. Hal ini disebabkan manusia bertindak salah satunya berdasarkan apa yang dipikirkan. Yang keempat adalah proaktif, yaitu bertindak lebih cepat sebelum ada dampak atau memilih respon yang tepat merupakan strategi yang paling relevan dengan kondisi disrupsi. Hal ini disebabkan pada era disrupsi perubahan yang sangat cepat dan kompleks dengan frekuensi yang semakin cepat adalah sebuah keniscayaan yang tidak terhindarkan. Semua perusahaan akan mengalami kondisi tersebut dan pasti akan terdampak. Strategi yang terakhir adalah inovatif dan kreatif. Strategi ini adalah tantangan bagaimana kita senantiasa menemukan cara baru dan sesuatu yang baru dalam merespon kondisi yang dinamis. Nah, di era disrupsi ini, marilah kita terus berinovasi dan berkreasi dan jangan pernah berhenti mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi. Dengan begitu, kita tidak akan tertinggal, bahkan tenggelam pada era ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.